Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan update info terbaru pada hari ini di halaman atau di beranda atau di dashboard akun Pi Network kita masing-masing ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit banyak terkait dengan maksud pembaharuan dari informasi yang tampil di beranda akun Pi Network Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi mohon disimak baik-baik video ini sebab sudah ada versi terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya sehingga mudah untuk dipahami oleh para Pinos Pi Network sekalian. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Pertama-tama saya akan ajak Bapak Ibu teman-teman sekalian menuju ke aplikasi Pi Network terlebih dahulu untuk melihat pembaharuan informasi atau update informasi terbaru pada hari ini. Seperti apakah tampilan terbarunya? Nah, ini dia ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tampilan terbaru di akun atau beranda atau di dashboard akun Pi Network kita pada kesempatan hari ini adalah seperti ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini update informasi dari core team. Nah, seperti apakah maksud dari core team terkait dengan update informasi terbaru pada kesempatan hari ini? Saya akan bacakan. Jadi di bawah ini ada sedikit penjelasan dari Pi Core Team. Today, Pi Network put version of rewards issuance formula that projects the supply limits for future mining rewards. The base mining rate consequently has dropped and will get adjusted monthly thereafter following the formula. Read more for details on how it works. Pioneers can boost their mining rate when the new mining mechanism takes effect on March 14. Stay tuned. Tap lockups to set up your lockups today. Jadi maksud dari penyampaian yang ada di beranda akun Pi Network Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah hari ini jaringan Pi memberlakukan versi pertama dari formula penerbitan hadiah yang memproyeksikan batas pasokan untuk hadiah penambangan di masa depan. Akibatnya, tingkat penambangan dasar telah turun dan akan disesuaikan setiap bulan setelahnya mengikuti formula. Baca selengkapnya, jadi silakan klik di tombol read more. Baca selengkapnya tombol read more untuk detail atau untuk rincian tentang cara kerjanya. Perintis dapat meningkatkan tingkat penambangan mereka ketika mekanisme penambangan baru mulai berlaku pada 14 Maret mendatang. Nantikan ketuk menu lockup atau penguncian untuk mengatur penguncian Anda hari ini. Jadi selanjutnya kita akan membaca dari menu read more ya. Diminta kita untuk baca selengkapnya atau menu read more. Kita klik. Ya, jadi ini Bapak Ibu teman-teman Pinos Pi Network sekalian. Saya sudah coba untuk menerjemahkan maksud dari atau isi dari menu read more atau menu baca selengkapnya ini dalam versi bahasa Indonesia. Mohon disimak baik-baik ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi pada tanggal 28 Desember 2021 kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi atau white paper yang diperbaharui. Satu bab model token dan penambangan menjelaskan model pasokan Pi.
Mekanisme penambangan baru dan imbalan penambangan dalam batas pasokan. Silakan gunakan white paper atau buku putih bulan Desember yang tertaut di dashboard Mainnet sebagai referensi untuk pengumuman berikutnya. Seperti yang diumumkan sebelumnya, jaringan akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menerapkan mekanisme penambangan baru. Langkah-langkah ini akan independen dan paralel dengan verifikasi KYC massal yang akan datang dan migrasi keseimbangan PAI ke blockchain Mainnet. Efektif hari ini 1 Maret 2022, formula penerbitan hadiah menurun akan berlaku. Secara khusus, tingkat penambangan dasar di seluruh sistem akan dikurangi berdasarkan perkiraan batas pasokan bulanan di mana poin B tetap konstan selama sebulan dan menurun setiap bulannya. Mekanisme penambangan tetap sama hingga 14 Maret. Mendatang pada tanggal 14 Maret nanti bertepatan dengan hari PAI 14 Maret 2022, mekanisme penambangan baru yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam buku putih atau white paper bulan Desember akan mulai berlaku. Perintis akan dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian PAI, penggunaan aplikasi dan operasi node. Mengumumkan tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah hari ini pada 1 Maret 2022, kami mengumumkan versi pertama formula penerbitan rewards. Fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah, di mana tingkat penambangan dasar di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan. Poin B hari ini turun menjadi 0,023671988839 PAI per jamnya yang akan tetap konstan hingga Maret 2022 dan menurun setiap bulan setelahnya. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku setelah selesainya masing-masing sesi penambangan Anda saat ini yang mungkin masih menggunakan tarif lama. Formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan Pioneer berada dalam batas total pasokan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di buku putih atau white paper bulan Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan. Selain itu, ini mengukur juga penghargaan Pioneer atas kontribusinya ke jaringan dengan cepat. Meskipun poin B berkurang, perintis akan segera memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru. Pada tanggal 14 Maret, bertepatan dengan hari PAI 2022 nanti, mekanisme penambangan baru akan berlaku bersama dengan jenis hadiah baru, penguncian, penggunaan aplikasi, dan operasi node seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper bulan Desember. Bersama-sama, versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru yang akan datang menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan PAI selama fase mainnet. Langkah-langkah tambahan ini selanjutnya menunjukkan bagaimana periode enclosed mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodelan dan simulasi token. Harap dicatat bahwa formula eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan rewards, karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru. Versi pertama ini dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi, dan asumsi terbaik, seperti 35 miliar sisa pasokan untuk imbalan penambangan di masa mendatang.
penguncian pioneer, dan faktor ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, 35 miliar pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan seberapa banyak pi dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi mendasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply limit dinyatakan dalam pi per hari last day total mining rewards 35 miliar, di mana supply limits adalah output dari rumus ini yang mengalokasikan jumlah tertentu pi setiap harinya untuk waktu yang tidak terbatas sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Last day total mining reward sama dengan total hadiah penambangan pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. Adalah faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang. $35 miliar adalah perkiraan jumlah pi yang tersedia bagi pioneer untuk ditambang di masa mendatang. Bagaimana B hari ini dihitung? White paper bulan Desember menyatakan bahwa B akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan hadiah penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah, kami memulai B dinamis setiap bulan. Artinya B akan tetap konstan selama sebulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan. Dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan membantu perintis memahami implikasi dari batas pasokan baru dan mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru berlaku 14 Maret 2022 dan juga sifat yang lebih dinamis dari B berpotensi di masa depan satu persatu, mengingat bahwa konsep-konsep ini kompleks dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pioneer. Pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan P yang menyimpang dari formula penerbitan hadiah, sementara B cukup stabil bagi perintis untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang. Jadi B baru yang efektif hari ini dihitung dengan menjumlahkan batas pasokan harian bulan pertama dan rumus penerbitan hadiah di atas dan membaginya dengan 31 hari di bulan Maret untuk alokasi harian genap dalam sebulan dan membaginya lagi dengan jumlah koefisien hadiah penambangan dari semua perintis aktif pada hari terakhir bulan Februari, termasuk kelipatan hadiah tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka, dan perkiraan kelipatan penguncian penggunaan aplikasi dan hadiah node dalam mekanisme penambangan baru di bulan Maret. Silakan lihat hingga white paper bulan Desember. Iterasi serupa akan terjadi setiap bulan ke depannya. Misalnya pada tanggal 1 April, B akan dihitung ulang berdasarkan batas supply untuk bulan kedua dari formula ini dan jumlah semua koefisien hadiah dari semua pioneer aktif dan hari terakhir bulan Maret. B ini akan tetap konstan hingga April dan diperbaharui lagi pada 1 Mei. Ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total pi yang benar-benar ditambang setiap bulan bervariasi dengan total kontribusi aktual dari perintis penambangan yang aktif di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total pi yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus. Setiap penyimpangan antara dua angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada persediaan pi yang tersisa.
Di sisa periode penambangan yang tidak terbatas bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas, misalnya asumsi 35 miliar sisa pasokan imbalan pertambangan. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan penerbitan PAI yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar secara konstan, jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis, di mana pengeluaran bulanan PAI tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasokan yang ditargetkan, dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemanjuran B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Apa yang bisa dilakukan Pioneer? Meskipun tingkat penambangan dasar telah turun, hadiah penambangan baru akan segera hadir. Kami akan membuat pengumuman lain pada hari PAI 14 Maret untuk memulai mekanisme penambangan dan hadiah baru dan menjelaskan lebih lanjut bagaimana perintis dapat meningkatkan tingkat pertambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi lain. Sampai saat itu Anda dapat terus meningkatkan tingkat penambangan individu Anda selama 2 minggu ke depan dengan terus menambang seperti sebelumnya untuk menerima tingkat penambangan dasar seluruh sistem yang baru, menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan, mengundang teman Anda untuk menambang Pi untuk meningkatkan hadiah tim rujukan, dan mengingatkan tim rujukan Anda yang ada kepada saya. Selain itu, perintis harus menyiapkan konfigurasi penguncian mereka, melihat bagaimana penguncian dapat meningkatkan laju penambangan mereka di antara muka simulasi penambangan baru, dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian sebelum mekanisme penambangan baru berlaku pada 14 Maret. Harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk mengatur konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi persentase penguncian dan semakin lama durasi penguncian, semakin tinggi peningkatan penambangan penguncian. Dan ini ada sebuah penyampaian dari sang developer Nicholas Kakalis. So Pioneers will see a decrease of their mining rate today after they start the new mining season, and may see an increase on March 14 based on the new mechanism that takes effect on that day. We will make an announcement once this is deployed. We are working on it. Stay tuned. Jadi pada intinya bahwa sang developer menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan melihat pengurangan dari sesi penambangan dan akan melihat peningkatan pada tanggal 14 bulan Maret nanti berdasarkan mekanisme terbaru yang akan berlaku pada hari itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para panas-panas sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya sampaikan lagi, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.